yang jelas kalau kita kan juga mesti mengikuti perkembangan. Zamannya sekarang adalah orang datang itu, bukan untuk makannya, tapi foto makanannya kan itu. Iya. Karena saya, eee, ingin melakukan sesuatu yang sesuai passion aja gitu. Passion-nya adalah ya hura-hura lah gitu. Ya paling pusing sama BBM. Makanya at the end of the day, ya akhirnya ke Kuldesak aja gitu. Halo, apa kabar Victorian? Jumpa lagi kali ini saya, kemudian Gita. Pak Ayu. Ayu, boleh. Gita Ayu. Kita ketemu lagi di podcast kali ini bersama Sep. Selain panggil Mas, sebenarnya saya mau bilang Mas Bos. Beli aja, beli. Oh, beli. Iya, beli. Beli. Kebetulan dia dari asli Bali, cuman mungkin dibesarkan aja, tanya deh sama Mas Putu. Apa kabar Mas Putu? Baik, baik Pak. Matur Suksma sudah mau datang ke Iya, Suksma Mewali. Wah, ini dibalas dengan Bali lagi. Jawabnya apa? Ini tadi dari bisnis langsung ke sini. Ya, dari bisnis langsung ke sini. Saya sempatkan waktu ke sini. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya. Sehat-sehat Mas Putu. Sehat, sehat Mas Pak. Putu, guys, ini beliau datang dengan nyonya yang kita doakan bersama, semoga Nyonya lagi hamil 3 bulan ya, Bayu ya. Ya, betul. Lagi isi 4 bulan Pak, sekitar 4 bulan. Jalan 4 bulan Jalan ya. 4 Berapa? 15 weeks. Ya, kita doakan semoga lancar dan Amin. 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 Mas Putu. Ya Pak. Terima kasih yang pasti, dan kita mau nanya-nanya. Dengar ada, sebelum kita bahas flashback masa lalu. Ya. Itu yang lagi bangun lagi rame nih kita. Dari teman saya cerita ada tempat-tempat bagus dan banyak yang datang, anak-anak yang kece-kece, anak muda banget semuanya. Ya, ya. Ini ceritanya gimana? Awal padahal banyak sekali sudah bersaing kan. Ya. Di Malang. Jadi gini Pak, sebelumnya saya terima kasih sudah diundang. Terus terang saya kaget di WA sama Pak Imam ya. Dengan saya Pak Imam mengundang podcast. Nah, saya ngomong ke istri saya, ini Pak Imam nggak salah dah, ngundang saya gitu. Emang aku siapa gitu kan. Terus makanya saya langsung telepon, klarifikasi, minta klarifikasi nih, gimana nih Pak Imam. Nah, ternyata mengundang saya untuk anak muda yang menginspirasi gitu kan. Mudah-mudahan saya bisa menginspirasi viewer gitu. Nah, jadi ngundang saya ke sini karena tempat saya hype. Gitu ya Pak ya. Salah satu. Oke. Kalau yang tempat saya itu namanya kan Kuldesak. Ya. Kuldesak itu diambil dari judul lagunya Dewa 19 ya. Ya. Karena saya terinspirasi sama pentolanya Ahmad Dhani gitu. Nah, Kuldesak sendiri artinya adalah jalan buntu sebetulnya, atau bisa diartikan juga tujuan akhir gitu. Nah, kebetulan tempat saya memang kan sampai ujung itu buntu di sana. Buntunya kan hotel. Buntunya hotel. Terus bisa juga diartikan orang yang buntu-buntu ke tempat saya jadi fresh. Nah, itu. Dalam banget ya. Atau bisa juga kalau tujuan akhir adalah at the end of the day kita dari pagi hektik segala macam, tetap ujung-ujungnya kita tujuan hidup itu kan adalah kita mau menikmati hidup. Ya, mau happy. Ujung-ujungnya adalah itu. Tujuan akhir kita adalah di sana, di dunia ini ya gitu. Nah, jadi itu namanya dulu, arti namanya gitu. Terus kalau ditanya gimana ceritanya kok bisa membangun itu? Membangun itu kan saya punya tempat
sudah pernah ke sana belum, Pak? Sudah ya? Sudah berkali-kali kalau kita, Pak. Jadi memang Nanti kalau ngomong sudah saya turun gini. Terus. Jadi tempat saya itu mulai dari ya ujung ke ujung lah, dari setelah pokoknya cukup Iya, panjang iya, lah saya gitu tahu. tanahnya Sampai itu di ke sana. Nah, di tengah-tengah itu ada bangunan itu yang kanan kiri kan kos ya? ada beberapa kos-kosan, ada beberapa guest house juga. Guest house ya. Gitu. Nah, salah satu yang di tengah itu dulu sebetulnya office-nya orang hotel. Jadi ya, GM, OM, sales, accounting, HRD segala macam semua di sana. Dulu sejarahnya tanah itu memang semua punya bapak. Waktu saya kecil udah tahun 2000-an lah. Ya. Nah, tapi di sana itu masih sepi kawasan sana. Bahkan ITN itu juga sepi gitu. Apalagi di area sana. Ya, susteran. Ya, susteran memang cari tempat di sana supaya khusyuk kan itu. Nah, sehingga area sana tanahnya bapak itu Barongan semua itu sepi lah gitu, kosong, nggak ada tetangga. Terus Bapak tempat itu juga ya tempatin? Dulu kita rumahnya nggak di sana. Jadi punya tanah tapi di sana. Maunya pindah ke sana. Tapi karena tempat sepi, Barongan segala macem, ibu nggak mau dipindah ke sana. Tapi seperti Barongan tuh kayak bambu-bambu gitu loh, bambu-bambu, pohon-pohon aja lah gitu loh. Istilah Bali bukan Jawa ya? Istilah umum itu. Oh iya, sahabat saya nih. Iya. Itu. Nah, tapi bapak itu memang punya cita-cita pengen bikin rumah Bali. Pokoknya dia suka rumah-rumah Bali gitu, yang otentik Bali ya. Gitu. Jadi dia bangun akhirnya karena punya tanah, dia bangun salah satu tanah lahan itu yang di hotel pertama. Tapi karena ya itu masih sepi, ibu juga nggak mau dipindah sana masih. Akhirnya beberapa tanah kapling lain-lain itu dijual sama bapak, sehingga kawasan akhirnya kan ada kos-kosan, ada guest house yang lain, ada ya mencar-mencar. Tapi ada beberapa tanah yang masih punya kita itu. Itu sejarah tanahnya. Nah, spesifik Bursak memang bapak sudah bangun ada beberapa lahan. Salah satunya itu dulu ya office-nya karyawan hotel. Terus pandemi dirumahkan semua. Sisa 10 orang. 10 orang itu 6-nya security. Ya, jadi 4-nya adalah front office, housekeeping, restoran, sama pokoknya itulah perangkap-perangkap itu. Ya, karena kan saya tinggalnya di sana. Ya, jadi security akhirnya tetap masuk karena area kan gede. Terus di belakang, di bawah itu kan juga orang bisa masuk lah kalau nggak diawasin itu. Jadi sisa 10 aja. COVID itu kan bulan Maret 2020. Terus 3 bulan pertama itu kan nggak boleh kemana-mana kan. Apa istilahnya itu? Lockdown. Terus kemudian kan ini apa namanya new normal kan itu. Ya, new normal. Jadi baru mulai bulan Maret, April, Mei, Juni itu baru ada tamu. Tapi 3 bulan itu kan benar-benar zero. Jadi apa namanya? Tadi kok malah ke sana ya? Harusnya kan ke Kuldesak ya? Iya. Oh, tempatnya ya itu. Jadi balik lagi ke tempatnya. akhirnya kan kosong itu ruangan office-nya itu. Sampai new normal pun pegawai yang dirumahkan kembali, tapi kita kasih office di dekat yang di cottage karena kembali itu kan juga nggak semua yang banyak, dulu kan banyak sekali. Ya kita pelan-pelan lah dikit-dikit dulu karyawan. Jadi tempat itu kosong setahun. Nah, udah aku lihat tempat di bangunannya bapak yang sana. Kayaknya ini bagus karena ada view sungai dan
ada pohon gede sama pokoknya lokasi masih di tengah kota, Riverside. ya tapi ada tempat yang menyatu dengan alam kan itu. Nah, jadi aku rasa ini lokasi yang tepat lah untuk aku bangun gitu. Berarti yang dekat sungai itu beli yang bangun. Idenya beli yang di sungai itu. Kan sebelumnya kan sebelum di sungai itu. Heeh. Ya. Iya. Yang masih di depan sini. Yang hotel. Yang hotel. Ya, yang hotel di sana. Oh, berarti yang di sana yang di dekat sungai bukan hotel, Bang? Resort. Enggak, yang dekat sungai hotel. Kalau yang cul-de-sacnya kan udah pernah kan? Betul. Enggak, sekarang sebelum saya bahas di cul-de-sac, saya pancing nih. Hotel yang di sebelah sungai. Ya. Sebelumnya kan cul-de-sac lagi. Sebelum cul-de-sac ada hotel tuh. Iya, itu hotel. Hotel yang pertama yang Bapak bangun itu. Nah, ya. Yang Bapak bangun sebetulnya itu untuk rumah tinggal gitu lah. Gitu. Terus kalau rumah Bali itu kan kayak cottage gitu. Jadi apa, ada rumah Bali satu, terus ada balai apa, nah, terus ada bangunan lagi. Nah, sudah di situ itu kan terus akhirnya bangunnya seperti itu, Bapak. Nah, sudah di situ sepi, terus kita dipisah-pisah lagi, Bapak sama Ibu sendiri. Aku sendiri, adik sendiri gitu. Makin nggak mau Ibu waktu itu. Kalau hotel yang dekat sungai itu pada saat Covid sudah ada tuh belum yang di sungai? Yang dekat mepet sungai yang besar itu. Yang di bawah. Yang setelah yang di bawah setelah cul-de-sac. Sudah ada. Sudah ada dari awal ya. Hotel itu sudah terbangun dan operasional itu 2010. Oh, sudah yang dari sini sama setelah cul-de-sac memang sudah. Kalau yang setelah cul-de-sac 2015. Oh, oke. Gitu. Nah, itu jadi sudah lah, sudah ada semua. Dulu cul-de-sacnya sebelum cul-de-sac dibuat apa itu? Ya office itu. Oh, itu bekasnya office. Ya, jadi tempat cul-de-sac itu ya office itu, yang kosong yang dirumahkan itu tadi. Jadi inspirasinya karena ada tempat ya, Pak ya? Jadi gini, inspirasinya adalah karena saya ingin melakukan sesuatu yang sesuai passion aja gitu. Passionnya adalah ya hura-hura lah gitu. Gitu ya, enggak maksudnya apa namanya, at the end of the day itu tadi kita apa namanya, pusing-pusing apa capek-capek tetap lah kita kan mau ujung-ujung. Kenapa harus memang sih sesuai passion. Bisa juga kuliner. Iya, bisa kuliner. Aku gini pertanyaan. Kan sudah tahu di Malang banyak. Iya. Iya. Ya. Mas beli berani sekali. Ya. Keyakinan itu tinggi. Ya, satu memang saya berani orangnya. Gitu. Ya, jadi kelasnya tinggi nih. Jadi gini ya, panjang ceritanya. Sebetulnya berawal dari pada saat Covid itu kan saya ditinggal sama almarhum bapak saya gitu. Jadi saya ditinggal itu nggak cuma terus ditinggali sama warisan aset, tapi saya juga ditinggali sama ya ada beberapa utang gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu bukan base bisnis ya, tapi base main revenue lah gitu. Itu dari notaris. Oh iya. Ya, jadi dari hotel sudah besar sebetulnya revenue. Tapi notarisnya Bapak waktu itu lebih besar. Lebih gede. Ya. Nah, semua Malang tahu. Ya, nah dari main revenue itu persennya nggak ada, ya harus putar otak lah bagaimana untuk angsur gitu. Hotel juga nggak bisa nggak bisa jalan Covid. Pariwisata kan seperti itu, orang nggak bisa datang kan itu. Kalaupun sudah new normal, harganya tetap nggak normal kan itu, tetap harga Covid. Jadi ya berawalnya ya dari sana sih sebetulnya. Terus kenapa nggak kuliner juga, ya aku juga harus mikir di mana aku harus nilai investasi itu dengan margin keuntunganku harus gede karena memang ya warisannya gede juga memang asetnya, utangnya juga gede juga gitu.
kebetulan sesuai passion juga gitu. Cocok lah itu. Tapi gambling memang kan nggak mesti itu akan berhasil gitu. Nah, kebetulan karena aku suka jalan-jalan lah refreshing ke tempat-tempat seperti itu, sekaligus deh akhirnya aku lebih detail memperhatikan referensi itu. Nggak cuma terus datang untuk seneng-seneng, Iya, tapi iya. memperhatikan. Jadi referensinya ya mulai dari Surabaya, Bali, Jakarta. Nah, yang aku lihat. Yes, kalau yang di apa sosial media, di IG segala macam ya look up luar negeri juga bisa kan Iya. gitu. Tapi yang aku kunjungi apa namanya, konkret aku kunjungi ya di Surabaya, Bali, Jakarta. Ya aku lihat lah. Bali pun harus di tempat yang lokal juga. Ya pokoknya gini, jadi lihatnya secara yang jelas kalau kita kan juga mesti mengikuti perkembangan. Zamannya sekarang adalah orang datang itu bukan untuk makannya, tapi Iya. foto makanannya kan itu. Iya, betul. Terus orang datang juga nggak cuma pengen nyaman duduk aja, Duduk tapi aja. dia pengen foto di tempat itu kan Mhm. itu. Ya, jadi aku kumpulkan itu referensi. Kita mesti perbanyak referensi. eh, Ya mungkin kebetulan seleraku cocok sama market gitu. Eee, jadi ya dari kumpulan referensi itu, saya kumpulkan, ya saya bangun deh gitu. Berarti Kuldesak ini bisa dibilang di situ juga ada tampilan menu yang bisa membuat mereka foto, tapi tampilan place-nya juga bisa Iya, membuat mereka nyaman dan juga bisa untuk foto di Instagram itu. iya, Itu yang sudah direncanakan. iya betul. Nah, Berarti Kuldesak ada menu makan ya? ada. Biar yang lain tahu juga nih. Kita bukanya siang kok, Oh, buka siang. bukanya siang Jam? jam 11. Oh, Jadi jam untuk 11. lunch, untuk corporate, untuk paket kita juga ada. Oh, oke. Ya Jadi konsepnya sendiri apa, Pak? Kuldesak ini? sebetulnya bar, ya sebenarnya bar. Tapi apa namanya, ya orang-orang datang itu ternyata universal yang datang, nggak, nggak apa namanya, ya yang side apa gitu. Saya orang awam nih. Ya Soal awam. universal. Saya pertanyaan saya soal Hmm, awam ini. hmm, Bar sama lounge itu bedanya konsepnya. oke, ini ya kalau kalau bar itu lebih ke ya di minuman, ya jadi di barnya itu Oke, ya. ya bisa bir, bisa, koktail, bisa Mhm. ya apa namanya, on the Cocktail. rock, whisky atau segala macam. Oke. Kalau lounge lebih santai bisa ya nongkrong-nongkrong ada, ya kayak kafe lah Kafe gitu. ya. Ada lagi night club lebih lebih dalam Ya, lagi kan ya. itu. Aku yang di lounge-nya, nggak di apa namanya, night club. Bukan yang seperti diskotik. Tipis-tipis lah. Ya tapi Speak easy ya. ya speak easy lebih bisa gitu. Jadi apa namanya, eee, nggak kalau kalau di Surabaya itu kayak Union. Iya, iya, Union iya. ya Union Group lah di Union. Jakarta gitu. Kalau night club kan lebih ke diskotik Diskotik. yang memang dia malam Iya, jam iya. 11 malam gitu mungkin baru orang datang. Orang Nah, kalau kita siang kan udah buka. Nah, market universal datang, universal yang tak maksud itu kayak kayak anak-anak hijabers, The Nurul, ya semua itu datang. The Nurul terus Mengikuti juga. ya terus Gen Z sampai yang orang emang eee, udah udah tua lah gitu. Itu datang juga Iya, gitu iya. lah. Terus apa namanya, perkembangannya juga ada yang nanya juga, "Bisa dibuat private nggak?" Gitu. Ada yang nanya juga, "Bisa buat foto yearbook nggak?" Gitu. Ya. Hmm, terus macam-macam pokoknya ternyata. Padahal kita nggak di sana, tapi akhirnya ya kita buka, open aja gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita apa namanya, buka buka yang buka siang ini, kan belum terlalu rame. Itu tempat udah kayak museum gitu. Jadi orang datang itu kayak 4 jam, 5 jam ya beli cuma ini, foto mulai dari ujung sana toilet sampai ke balkon luar, ya foto di sofa ini, foto di gitu. Nah, jadi apa namanya, aku nggak expect di sana sebetulnya. Tapi menurut aku berarti aku bikin tempat ya cukup berhasil lah gitu. Ya, jadi orang-orang suka, orang datang, ya memang orang datang untuk itu. Ya. Kebetulan mungkin terus
entertain-nya oke, makanannya juga oke, minumannya juga oke, gitu. Ya, akhirnya jalan lah semua. Saya kepancing beli. Ya. Tadi dibilang Gampang kepancing Pak Imam ya. Iya. Tadi mau kepancing mulu. Gampang juga ini. Beli, itu tadi beli bilang pada saat ditinggal. Ya. Gak apa-apa nih, kita sedikit. Gak apa-apa. Ya. Dan so far sudah berjalan aman nih. Aman. Itu kita lihat tadi meninggalkan warisan dan dikira orang banyak adalah beli yang mungkin sebagian pasti tahu kalian anaknya notaris. Dapat alam dan ya pasti dapat kulit. Ya. Tapi nggak tahu nih. Karena ditinggal warisan, tapi juga ditinggal hutang. Menghadapi itu semua, mencari jalan keluar semua itu, proses awal boleh di-share di ini saya banyak ya. Jadi gini, waktu ditinggal sama bapak memang ya yang jelas ini ya, bapak itu kan nggak punya riwayat sakit gitu loh. Terus lifestyle-nya juga sehat. Jadi nggak merokok, terus tiap hari makan teratur, minum jus, berenang juga teratur itu. Jadi aku nggak expect memang kalau di luar dugaan. Iya, terus akhirnya memang kena COVID. Ya, kena COVID. Ya, memang kena COVID. Terus masuk rumah sakit, akhirnya seminggu itu kita juga nggak ya di Malang. Ya, nah itu kita nggak expect itu gitu. Jadi ekspektasinya adalah mungkin ini nunggu seminggu 2 minggu apa sih istilahnya dulu itu masa apa itu untuk ya sudah kita jemput pulang gitu. Ternyata kok pada saat itu hari Jumat pas New Year tanggal 1 2021. Itu COVID kedua ya? Belum yang gede-gede itu. COVID kedua 2021. 2020 akhir itu sudah masuk RS. Oh iya. 2021 New Year itu. Oh, New Year. Ya itu ditelepon sama rumah sakit pagi-pagi habis sarapan itu yang tidur ya udah nggak ada. Ya singkat cerita segitu. Nggak sempat ada proses yang kaki apa ya apa lupa saya namanya. Enggak ada yang kritis segala macam itu. Enggak ada. Makanya kita semua kaget itu ya. Intinya kita semua shock gitu loh ditinggal. Saya waktu itu belum belajar banyak juga. Jadi gini, sekalian sedikit biar tahu CV saya. Nah, ya CV saya itu saya lulusan S1 Hukum, S2 Penotariatan. Ya. Jejak ayahanda berarti. Ya, ikut. S1 lulus tahun 2015. Ya, UB. Ya. 2000. Ya, lumayan lah. Kalau nggak pintar nggak diundang ya. 2015 lulus, 2016 saya masuk Bank Jatim. Saya sempat kerja. Jadi sama bapak disuruh belajar dunia kerja. Ya, suruh ikut orang gimana sih. Nah, saya 4 tahun di sana. 4 tahun ya, bertahan. Ya, saya 4 tahun di sana. 4 tahun itu aja. Betah. Ya, 4 tahun itu aja betah memang. Ternyata kebetulan. Makanya sama bapak akhirnya disuruh resign karena jangan sampai betah. Gitu ya. Karena kan pasti siapa yang ngurus gitu kan itu kan. Akhirnya bapak alasannya adalah kan bapak punya BPR juga di Malang gitu. Nah, udah kamu jadi komisarisnya aja gitu. Kalau jadi komisaris di sana kan harus selesai, nggak boleh jadi staff lah gitu. Boleh merangkapnya jadi komisaris di tempat lain aja gitu. Jadi saya akhirnya resign 2020 mengikuti pelatihan dan ya pas mau COVID. Makanya jadi saya itu baru resign itu barulah akhirnya magang di kantornya bapak itu notaris. Belum langsung komisaris, masih magang dulu lagi. Sambil magang sambil saya pembekalan dan fit and proper di OJK gitu ya. Jadi
merangkap-rangkap lah Iya, intinya iya. gitu. Nah, baru belum setahun, ya setahunan lah, baru ikut bapak itu, ya setiap hari ikut bareng naik mobil bareng berangkat. Itu belajar Baru dekat. notaris sama atau belajar komisaris saja atau juga ada notaris? Kalau notarisnya kan udah Udah lulus. Ya udah lulus Tapi kan biasanya ada S2. praktek lapangan ya untuk bisa Ya itu magang di magang di bapak. bapak itu. Magangnya di bapak sendiri gitu. Terus apa namanya? Ya belum baru setahunan itu ya ditinggal sama bapak. Jadi baru dekat itu sebenarnya pas itu sama bapak. Dekat secara ya intens lah gitu. Kalau dulu kan ya itu sering Itu langsung kehilangan banget. ya jadi memang nggak expect ke sana lagi. Nah, ya udah itu CV-ku ya gitu. Nah, terus akhirnya kembali. Bikin penasaran ya, Mas? Pada saat kehilangan tuh gimana penjelasan? Kalau pas ini selain nangis, ya, pasti kita laki-laki wajar. Ini istri saya yang tahu. Jadi apa? Kalau perasaannya ya, Pasti kehilangan banget. perasaannya itu ada marahnya, ya ada nggak terimanya. Jadi saya ketemu orang itu kaku pokoknya, kaku terus sama kaku itu maksudnya kayak marah aja gitu. Jadi ya ketemu karyawan itu juga jadi keras gitu loh. Ketemu adikku waktu itu pokoknya lagi ngobrol apa, itu sempat aku berantem bahkan. Karena nggak menerima dengan keadaan itu. Ya nggak tahu, pokoknya bawaannya pas itu nggak ya emosi aja gitu. Terus pokoknya nggak bisa mikir juga, ketemu orang juga gitu. Masih sering nangis juga setiap hari. Jadi kira-kira Dulu anak pertama. Nah, jadi kira-kira 2 tahunan lah baru setelah 2 tahun. Ya, setelah 2 tahunan tuh baru kayak benar-benar ikhlas dan udah nggak pernah nangis lah gitu lah. Trigger apa yang membuat di titik pas muncul ikhlas? Ya satu kan itu semua masalah waktu gitu. Ya kedua, ya udah kamu harus go ahead gitu. You have to face the world lah gitu. Ya ini yang harus kamu hadapi bukan hindari lah. Jadi apa namanya? Memang dunia ini keras lah gitu lah. Ya, jadi jangan lembek, udah ya. Kamu kehilangan, ya sudah ada waktunya kamu nggak terima. Tahun itu berarti menggugat Tuhan. Ini jujur teman saya juga itu kejadian. Ya. Ada statement namanya menggugat Tuhan. Ngalamin gitu? Enggak sih, aku cuma aku cuma punya perasaan nggak terima aja. Nggak terimanya akhirnya kan terlampiaskan tuh ke mana-mana. Itu juga dalam momen ini buat nyonya nggak kena juga. Iya, enggak kena ya. Nah, dalam momen ini kalau ada viewer dari orang-orang yang kena semprot saya waktu itu. Iya. Benar. Ya sorry to say itu sikon lah gitu. Tapi aslinya kan nggak gitu. You know lah itu. Benar. Tapi hebat ya, Bi. Setelah kehilangan itu nggak terus dalam kesedihan. Iya kan terus tapi terus kan aku mesti melihat ibuku gitu. Mesti melihat adikku, ya mesti melihat apa yang sudah dibangun sama bapak itu. Mesti face the world itu tadi kan itu. Ya. Ada berapa? Ada satu. Cowok. Itu jadi ya itu aku nggak cuma di sana yang harus tak pikirkan. Maksudnya nggak cuma kehilangan aja, tapi ya realitanya ini kan kamu harus hadapi. CV-nya tadi langsung ke CV setelah jadi komisaris di 2020 dan sambil belajar notaris bapak ayah di dalam kegamangan 2 tahun tapi tetap menghandle perusahaan. Iya. Iya kan? Mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, apalagi? Wah, 2 tahun itu 2 tahun jadi karyawan mobil itu bukan. 2 tahun yang jadi karyawan mobil itu pada kena marah semua itu. Iya. Lumayan kan? Iya, aku lebih banyak akhirnya
nggak mau ketemu orang pada waktu itu, gitu loh. Jadi, apa namanya, ya aku handle dari dalam aja gitu loh, nggak banyak yang aku banyak ketemu itu orang-orang yang mungkin punya urusan yang belum selesai sama bapak, maksudnya urusan kerjaan, urusan apa termasuk sama perbankan gitu ya, aku harus handle semua lah gitu. Ya memang gini ya, kalau pertanyaannya itu memang, aku juga punya kok temen-temen yang, ditinggal sama bapaknya gitu, terus ditinggali, warisan, perusahaan gede gitu, ya nggak mudah juga Nggak sih mudah, nggak mudah. untuk mempertahankan, Betul, apalagi betul, betul. mengembangkan kan itu. Iya, Iya. dari yang tahu nih, yang merasa punya privilege, tapi gak gampang juga, orang punya masalah masing-masing. Iya iya. Orang mungkin yang kenal aku, ngelihatnya enak-enaknya aja, Enak-enak aja, iya. enak-enak. Which is aku memang sengaja ngasih tahu yang enak-enaknya aja. Oh, dan diri sendiri happy ya? Happy, jadi apa namanya, biar tahu juga kalau kalau dulu, oh ya butuh mungkin, kaya karena ya bapaknya gini gini gini. Ya terus ditinggal bapaknya, terus, bisa apa atau apa ya, ternyata kamu tetap lihat aku happy kan gitu loh. Iya, iya. Walaupun kamu nggak tahu aku sedihnya gimana, ketemu apa, perbankan gimana misalkan, aku harus handle tiap bulan itu, tiap bulan itu 3 digit aku harus bayar angsuran, gitu. Dan, sekarang stabil. Ya stabil artinya, ya setahun 2 tahun pertama itulah yang aku harus ini harus apa, harus muter apa, harus muter apa, akhirnya aku bangun ini, bangun apa segala macem. Jalan keluar apa? Ya yang di Batu itu, Batu terus, eee, Yang pasti. kalau yang di Batu itu lebih ke gini sebenarnya Pak, yang di Batu itu memang ada, eee, ya kita buka-bukaan aja. Jadi Hati-hati dulu, dari batur juga oh nggak ya apa-apa. hati-hati tenang aja, nanti kan bisa Oh, di-cut iya, itu. iya. Lebih ke karena ada problem dengan si Kita. yang itu yang punya tanah sebetulnya. Ah, Yang punya tanah datang, yang punya tanah datang meminta tolong ke bapak, tolong dibeli, tanah saya, karena saya punya utang ke seseorang. Utangnya itu cuma berapa M gitu, tapi nilai tanahnya dia itu sekian kali lipat lah gitu. Kalau misalkan aku nggak bisa bayar utang, tanahku ini diambil sama orang itu, gitu. Nah, bapak nggak ada rencana sebetulnya beli tanah, tapi ini akhirnya dibeli, dibantu lah gitu. Ya sudah dibantu. bangunlah hotel itu. Jadi intinya orang ini dibantu. Orang yang dibantu inilah yang malah bikin gara-gara, gitu loh. Ah, saya udah tahu orangnya, saya cukup tahu sih. Ya gitu. Jadi, eee, utamanya sebetulnya itu, Hmm, pertimbangan untuk melepas. Ya gini ya, jadi terus, apa namanya, aku itu jadi lebih simpel aja, nggak mau ribet, iya, iya. mau mau ya ayo kita hadapi, kita face the world, ya ini dunia ini keras, ya udah gimana caranya easy money kayak gimana sih gitu. Ya nggak easy juga, tapi yang paling paling efektif, paling fleksibel, kita make easy money yang nggak ribet-ribet gitu lah. Ya udah, aku nggak mau ribet gitu loh. Udah yang ribet ya aku harus, lepas, aku harus Ya itu memang sudah langkah yang paling ya aku baik harus untuk Bapak. make decision yang seperti apa Iya, gitu ya. Ya itu butuh benar. butuh anu lah, kita butuh harus tough, pemikiran-pemikiran Tenang gitu. loh ya. Saya juga ikut tenang juga, kepancing tenang aja nih. Belum dikasih berapa dulu. Oke, mungkin udah ya cukup ya Pak Enggak, Imam coba ngasih sebelum cukup. kesedihan-kesedihan. Iya, Hmm. khusus kasih ramen. Oke, Ayu jangan sungkan-sungkan mentang-mentang dulunya bosnya loh ya. siap. Apalagi nih Pak Imam? Loh, pertanyaan balik saya mau nanya balik. Bahwa dalam proses kehidupan, Ya, mungkin biasa saya juga merasakan. ya, Beli. ya. Apa ajaran kuat yang kalau ayah sampai di sini terus yang dan itu menjadi guidance proses kehidupan. Eee, Entah itu dalam bentuk verbal ajaran dia atau dalam bentuk tindakan yang itu mhm. dijadikan acuan. Ya kalau kalau bapak, ibu gitu, family itu selalu baiklah sama orang gitu.
Udah itu aja. Nggak ada, kita nggak pernah punya curang atau niat jahat atau apa. Kita hidup itu di dunia, hidup sesama manusia, ya kita harus baik sama orang, gitu. Aku nggak terlalu Bapak suka sering duduk terus nasehatin gitu kayak doktrin atau lebih banyak nunjukin aja? enggak sih. Eee, beberapa kali mesti ngajak ngobrol, tapi ya kita anak muda kan nggak seneng kayak gitu, dinasehati. Duduk bareng terus bukannya Oh iya, ngobrol asik malah dinasehatin nggak suka. itu zaman saya ya. Oh, anak muda begitu ya? Iya, ya semua anak muda lah gitu ya. Dia akan pasti menemukan caranya sendiri kok gitu loh. Ya tergantung lingkungannya, tergantung dia memaknai orang tuanya, memaknai kehidupannya, tergantung dirinya lah gitu Tapi loh. dari proses kecil sampai kecil segini, yang tadi kembali yang beli rasakan dan orang tua dalam tindakan kebanyakan itu selalu berbaik sama orang. Ya, jadi aku nggak terlalu ngerti akhirat juga. Tapi kita hidup di dunia ya dengan sesama manusia. Ya udah nggak ada urusan agamamu apa atau kamu apa gitu. Ya kita sama-sama manusia, ini sama. Ya kita mesti baik lah gitu loh. Jangan nggak baik. Kalaupun kamu nggak baik sama aku, lebih baik aku no ribet lah. Aku pergi aja, nggak ada urusan. Gitu. Ya kita mesti. Ini nggak mau ribet, nggak mau ini. Iya. Ya isi aja, simple aja. Gitu. Gitu. Loh, bingung mau nanya bosnya. Ini gara-gara guys, ini gara-gara nih Ayu ini dulu pernah beliau ini beli ini pernah bosnya ini. Iya, happy ya. Tempat hura-hura. Kesempatan. Mau nanya lebih dalam lagi apa yang karena bos sendiri jadi sudah tahu banyak Pak sebenarnya. Apalagi kuldesak Victoria belum tahu. Oh iya, Victoria belum tahu ya. Kalau Gen Z sendiri sih sebenarnya saya lebih tertarik sama kuldesaknya. Konsep speak easy-nya, terus sekarang juga ramenya tuh apa sih yang menarik mereka tuh apa? Aku rasa adalah ya aku bikin tempat itu kan kalau bagus atau tidak itu kan selera. Gitu. Tapi gimana bikin tempat yang berbeda kan itu. Ya aku rasa aku punya tempat yang berbeda, entertain yang berbeda. Mungkin gitu. Minuman atau makanan yang berbeda dengan harga yang berbeda juga. Toilet aja berbeda. Toiletku aja klosetnya pakai yang itu, pakai yang ini. Jadi ada pencetannya gitu. Ya eksklusif dan ya kayak di Jepang lah gitu. Gitu. Jadi itu apa yang membuat kuldesakan itu? Ya menurut aku adalah bukan kalau bagus atau tidak itu selera, tapi kamu gimana bisa bikin sesuatu yang berbeda. Gitu. Toilet satu. Ya. Minuman. Koktail andalan apa? Koktail andalan ada namanya rujak namanya. Rujak itu tapi base-nya ya seperti rasanya seperti rujak. Seperti rujak sudah itu loh. Rujak dibilang. Ya rujak. Gitu. Tadi saya pikir Jack atau apa campuran dari itu. Enggak. Ya, rujak gitu. Gitu. Ya yang berbeda itu maksudnya gini, Pak Imam. Kita kan mesti ngelihat lokasi juga. Kita ini kan di Malang. Di Malang itu sebenarnya marketnya itu bukan kebanyakan orang Malang justru, tapi kan orang pendatang setiap tahun itu datang. Jadi terus di Malang itu ya kota besar, tapi untuk seperti Surabaya itu juga belum. Apalagi seperti Bali dan Jakarta gitu. Mungkin tempatku nggak beda kalau di Jakarta atau di Bali atau bahkan Surabaya deh gitu. Mungkin ya so-so aja tempat. Tapi karena aku tahu di Malang ya yang mungkin agak berbeda lah gitu loh. Ya, jadi kita mesti punya referensi yang di luar itu gitu. Utama beli itu selain universal, sasaran utama segmen beli itu apa di segmen utamanya tamu? Marketnya ya pasti yang good spender itu maksudnya ya yang
pasti mungkin yang seusia Pak Imam gini gitu. Oh, Ya, good spender. Saya malah berpikir berbeda, serius. Iya. Cuman saya dengar bukan ngomong. Dengar dari orang. Zaman dulu banyak kan yang dapat datang di tempat-tempat ya fun 1-2 night life lah. Gitu. Banyak kan umur 80% umur 35 kan. Dulu 2015 ke bawah. 2017 ke bawah. Sekarang kita nonton di TikTok dan seterusnya 80% di tempat-tempat yang lounge, mau naik club, mau itu kafe, itu kebalik nih. 35 ke bawah. Iya. Benar nggak? Benar. Pelaku yang punya bisnis. Benar. Tapi ya aku tahu nggak ada duitnya kan. Itu. Maksudnya nggak ada duitnya itu di TikTok ada lebih, saya nggak sebut kampus ini, anak kampus magang dia. Aku nggak mengeneralisir ya. Aku punya loyal customer itu juga yang koskan aja mahal. Ya, aku punya loyal customer itu juga yang 35 ke bawah, ya anak kuliah. Banyak yang kaya-kaya juga. Tapi banyak juga yang dia kalau kita memang lebih ke yang anak muda seperti itu lebih ke kayak dia FOMO aja, ikut-ikutan tren. Terus dia datang itu memang cukup misalkan sudah pernah sekali ke sana foto, mungkin nggak kembali gitu loh. Bukan loyal customer ya? Ya FOMO aja. Tetap ada, makanya tadi kalau ditanya segmen atau market yang aku tuju yang apa sih? Yang good spender kan yang aku bilang. Bukan yang spesifik tua atau muda gitu. Nah, yang muda kalau dia good spender, yang muda yang kuliahan juga ada yang good spender. Nah, that's why kan gini, jadi tempatku itu dianggap sama orang-orang itu fancy lah gitu. Iya. Nah, jadi dari tempat yang sudah fancy itu dengan secara otomatis orang akan terkurasi sendiri marketnya. Orang yang tidak dress up gitu, ya dia sungkan mau datang. Orang yang pakai celana pendek atau pakai sandal biasa, ya dia sungkan nggak ke sana. Atau dia kalau pengen sana dia pasti akan dulu dia harus penampilan. Ya, dia pasti penampilan. Jadi dengan aku respect atau menghargai tempatku, aku bikin seperti itu, terus membuat orang jadi respect sama dirinya dia seperti itu, ya dia juga akhirnya ya respect dengan bill-nya mungkin kan itu dia akan spend berapa di sana gitu. Jadi bisa dibilang Kuldesak ini konsep satu-satunya yang speak easy kayaknya ya di Malang ini. Sebetulnya di Malang itu bar juga sudah banyak. Banyak. Kalau yang speak easy itu enggak satu-satunya juga sih. Ada kayak di di Jalan Bandung. Ya, itu temanku juga. Nah, terus kayak di ya baru aja ketemu kemarin. Terus di Salimar itu. Salimar kan ada baru. Terus ada lagi apa namanya? Bahari misalkan. Ada beberapa kok yang speak easy. Cuman kan konsepnya berbeda-beda. Dari size tempatnya juga berbeda-beda. Terus entertainnya juga berbeda-beda. Ya, semua tempat ya bar di Malang pasti punya plus minusnya masing-masing lah. Aku sendiri nggak merasa yang paling oke juga gitu loh. Ada 2 pertanyaan. Di Kuldesak di 2005 ada mau ekspansi apa lagi? Dan yang kedua, ada mau ekspansi bisnis lain lagi selain Kuldesak? BPR masih jalan? BPR masih jalan. Komisaris. Masih komisaris. Padahal kalau ngomong BPR banyak lumayan nih. BPR ada undang-undang terbaru kalau nggak salah mengenai karnya ya. Ya makanya yang paling pusing saya sama BPR itu. Banyak sekarang lagi tahun kemarin banyak yang sedang merger, banyak BPR. Iya. Ngikutin juga. Saya juga pernah podcast ini ketua asosiasi BPR Jawa Timur ya, Pak apa dulu di situ. Pak Anam. Pak Anam ya? Ya, Pak Anam. Perbarindo. Ya, betul. Perbarindo. Ya paling pusing sama BPR.
Makanya at the end of the day ya akhirnya ke Kuldesak aja gitu. Pelampiasan. Besok pusing lagi nggak apa, malamnya dipusingkan lagi gitu. Bosnya minuman yang paling disukai. Aduh. Kayaknya lebih baik tanya ke nyonya deh, Pak. Ya kan kalian kan melihat selalu bosnya anak muda Jagger gitu yang rasanya kayak komik gitu. Anak kuliahan itu. Anak kuliahan ya. Cewek-cewek lah suka itu. Kok tahu Pak? Kalau banyak keceplosan kalau sama Pak. Kalau 2025 kita mau ini baru kita bongkar sekarang di sini ya. Ya di sini ya guys ya. Ya karena diundangnya cuma di sini kan. 2025 mau bikin karaoke. Oh. Ya, jadi masuknya lewat Kuldesak. Gitu. Terus di sebelah itu kan udah hotel. Ya, ada Kuldesak turun kan, terus di sebelah kiri kan masuk ke bar. Nah, ini yang kanan. Lurus. Ini yang lurus terus kanan. Oh. Nah, kanan itu kan udah hotel. Ada beberapa bangunan yang Bapak sudah bikin, itu sebetulnya bikin kamar hotel. Ya, jadi bangunan existingnya sudah ada. Kalau kamar aku rasa udah banyak lah, di Ubud kan ada 99 kan. Nah, jadi ini tak finishing apa ya udah tak sambungin aja Kuldesak, tak finishing bikin private room lah gitu. Itu 2025. Jadi abis mabura-mabura bisa langsung karaoke. Apa dari karaoke dulu dibeli? Terserah lah. Kalau di rumah terserah nggak ada. Gitu. Pokoknya Pak Imam nanti dipotong lagi, Pak Imam. pokoknya konsepnya one stop entertainment One lah. stop entertainment. Ya, pemanasan dulu Nggak sekalian lihat lagi trending. Banyak sih yang ngomong ya. Cuman kan ya itu do what you love aja gitu. Kalau aku sih nggak, suka tapi nggak terlalu yang. Terus kan booming-boomingan seperti itu kan ada momennya. ya kita mesti mesti yang semi sustain. Kalau bisa ya yang memang benar-benar sustain. Secara sustainability hotel. Bar itu masih nggak terlalu sesustain hotel gitu loh. Ya, tinggal kita bagaimana memaintain saja barnya. Kalau di awal ini kira-kira sudah responnya positif kan, ya kita juga jangan terlena gitu. Ya kita maintain, kita upgrade lagi apa. Ya 2025 upgrade-nya itu pengembangan private room. Tapi pengembangan itu kan nggak cuma tempat, ya gitu, SDM operasional juga mesti bagus, makanan juga mesti tetap stabil, harga kita bersaing, entertain juga mesti kita jaga. Ya, gitu. Jadi yang kira-kira sustain lah gitu. Kalau dilihat ya kalau yang pasti berhasil ya berhasil, tapi pasti yang enggak ya gitu. Di luar bisnis entertain selain BPH ada modalitas bisnis real, properti, pariwisata. Kalau lagi trending pariwisata yang sudah 100M, modal kecil dan juga tanah, tani, sewa. Oke ya. Jadi gini, makanya sebenarnya aku cerita CV itu tadi belum lengkap ya. Untuk saat ini itu kan aku pejabat notaris. Di Kota Blitar. Penempatan di sana dapatnya. Di Malang kuotanya pas nggak dapet lah. Jadi notaris dan PPAT. PPAT kan pejabat pembuatan ya gitu. Terus komisaris PPR sekaligus pemegang saham. Terus direktur utama PT Karisma itu ya yang Kuldesak dan hotel dan lain-lain gitu. Sekaligus pemegang saham kan itu. Terus ada hotel, cottage, ada lagi Kuldesak, ada kos-kosan, terus ada kafe, coffee shop, Janimani namanya. Ya Janimani di Malang dan di Blitar juga ada. Terus di Bali itu juga kan adiknya Bapak ada PPR juga. Waktu itu pemegang sahamnya
adiknya bapak, istrinya adiknya, dan bapak. Nah, saya juga akhirnya menggantikan di situ. Jadi kalau ditanya terus apalagi nih gitu. Ini aja lagi sedang Ya ini dulu nanti pelan lihat sekolah gitu kira-kira. Kalau aku kan masih baru dilantik akhir tahun 2023, jadi masih setahunan lah. Tahunan, belum ada rekanan sama mana-mana, belum banyak lah. Jadi ya kalau pas feeling aja gitu. Kalau nggak feeling ya gitu. Apalagi lagi bumil. Iya, kalau di Malang pasti langganan kita ya, kita di tempat yang selama ini di Malang. Siap. Oh, oke. Tahu gini kan, tapi Blitar. Nanti 2026 mungkin aku pengajuan ya permohonan. Gitu. Mau tanya? Cukup banyak dan terinspirasi sih. Mudah-mudahan inspirasi khususnya pada saat galau. Kalau mau galau, terbentuk di Kuldesa. Saya mau bentuk dengan syairnya Kuldesa apa sih? Saya penasaran sama syairnya Kuldesa. Ya. Liriknya. Mainkan. Liriknya. Penasaran saya Dan. Nyambung nggak dengan maksudnya buntu ini? Memang liriknya ke sana? Udah sakit. Lirik di luar bahas masalah. Iya, ya kan tolonglah Tuhan beri petunjukmu jalan yang benar. Ya maksudnya dia kan di jalan buntu nih. Jalan yang benar yang mana? Itu. Ya jalannya ya ke bawah itu, ke bar. Itu yang benar. Iya benar. Ya, di play aja, di play. Speakernya bisa ya sini. Seperti ini ya, apa juga ya, Mahadewa beli tiket yang acara yang diundur Dewa 19 di Februari nanti. Enggak, diundur September. Aku nonton Dewa terakhir yang di Unmu itu ya. Ya baru kok. Baru ya? Ya itu masih Once. Terakhir perform itu Once. Gitu. Nah, setelah nggak Once ini agak-agak ya agak loh. September kemungkinan Once kayaknya. Aja. Berarti Beli itu pecinta musik juga ya? Ya dong, harus dong. Orang entertain nggak suka musik gimana maksudnya? Terus isinya di mana nih? Oh iya ini Kuldesa ya, lupa saya lagi. Iya benar. Oh iya ini suka memang. Nah ini gedein aja nih Mas. Gedein. Udah overtime belum nih? Jawab lah. Guys, sambil kita menikmati, terima kasih Titiran Podcast. Saya Imam, Ayu, dan Beli. Terima kasih sudah datang sini. Sekali lagi, atur semua. Sukses semua teman-teman Victoria, semoga bisa berinspirasi buat kalian semua. Thank you. Oke, sip.